Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, kesejahteraan masyarakat kita Subang dapat segera terwujud. Anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri, sallallahu Ingatkan sohibdan harus menjadi motivasi kita untuk bisa meningkatkan giat khususnya melalui ibadah sholat sesuai dengan tema peringatan sohibdan pada tahun ini, yakni menjadikan sholat sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menentukan sendi-sendi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malikul maliku hadiran abada, adrikni 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 amma ba'du. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Subang beserta Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Forkopimda Kabupaten Subang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang, Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Agung Al-Musabaqah Kabupaten Subang, Ibu dan Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu dan yang sama-sama mewakili kita semua dari unsur serta pimpinan DPRD Kabupaten Subang. Ibu bapak sekalian, kita semua tahu pada siang ini kita memperingati peristiwa istimewa yang merupakan peristiwa mukjizat yang susah untuk dirasionalisasi tetapi diterima dengan iman. Karena itu Allah ketika menjelaskan peristiwa Isra menggunakan kalimat tasbih dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama atau surah Bani Israil. Dan menurut para ahli Al-Quran, tiap-tiap firman Allah yang diawali dengan kalimat tasbih akan menjelaskan hal yang sangat besar. Maka ayat ini diawali dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, tidak binabihi, tidak birasulihi, dan juga tidak menyebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan kalimat yang sangat dalam, bi'abdihi. Manusia itu disebut oleh Al-Quran dengan 3 julukan sedikitnya. Pada dimensi fisik, orang Arab menyebut manusia itu dengan basar.
penjemputan manusia pada aspek fisik. Kadang disebut dengan abdul berupa ketaatan, kadang disebut nafs psikisnya, tetapi keseluruhan fisik dan psikis disebut dengan an-nas. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allahum. Karena ibadah urusan fisik dan urusan psikis, maka dipanggil manusia dengan an-nas. Tetapi manusia yang punya ketaatan, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdul, yang melaksanakan tugas pokoknya yaitu ibadah, dan yang diibadati makhluknya adalah Allah, maka manusia disebut dengan abdul pada ayat ini. Bi'abdihi, kepada hambanya yang taat menghambakan diri kepada Allah semata-mata. Maka ketaatan itu dibuktikan tidak dalam rangka siang, tetapi dalam kondisi malam gelap gulita. Nabi diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Diisrakan dan dimi'rajkan beliau pada waktu malam. Malam itu menggambarkan gelap gulita, malam itu menggambarkan kegelapan, dan malam menggambarkan kepedihan serta kesedihan Nabi, karena pada tahun itu disebut dengan Amr Hijri, tahun yang penuh dengan kesedihan. Ibu bapak, kenapa Nabi bersedih hati bermengamnya? Karena beliau ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh istri tercinta, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ditinggalkan oleh pamannya yang mengurus beliau sejak kecil, memeliharanya sejak awal dakwah. Ditinggalkan oleh sebagian besar para sahabat karena boikot ekonomi dan reaksionaris atau kufar Quraisy yang tidak kuat dengan tekanan-tekanan kafir Quraisy, maka memungkinkan meninggalkan Makkah yang otomatis meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan di tahun yang sama Allah tidak menurunkan waktunya begitu lama, baru Allah perintahkan Jibril untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Diberangkatkan yang dikenal dengan peristiwa Isra, dinaikkan yang dikenal dengan peristiwa Mi'raj. Isra ini perjalanan ke samping, menggambarkan hablum minallah, tetapi Mi'raj perjalanan ke atas sebagai lambang hablum minallah. Maka manusia dalam menghadapi sesuatu apapun mesti kuat hablum minannas dan hablum minallah, membangun relasi positif kepada sesama dan membangun relasi positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sejak lahir ke dunia kita tidak bisa sendirian. Lahir ke dunia berjamaah, mak paraji dengan mak kita yang melahirkan susah payah, darah bersimbah, keringat bercucuran. Saud bersumpah disebut dengan guru, sadun hidup, sadun namai, nyeri tebul di bawah. Naon deui? Hilang saudara. Lahir ke dunia dibantu oleh orang lain. Sejak anak-anak sampai dewasa tidak pernah kita bisa sendiri. Belajar dibantu orang lain, bekerja dibantu orang lain, sampai nanti akhir hayat kita meninggal dunia pasti butuh bantuan orang lain. Di Bandung disimpulin itu ayah jalan Muhammad, mandi sorangan, sholat sorangan, atau kain kapan meninggal, dikubur sorangan ke ayah disimpulin. Sami disuap sami. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain, butuh bantuan orang lain. Maka Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Dengan siapa? Prioritas utamanya dengan sesama manusia. Boleh dengan hewan, petani kerjasama serang sapi untuk nyawa yang penting. Kusir kerjasama delman sarang kuda. Boleh bekerja sama dengan manusia, dengan binatang, bahkan tidak dilarang bekerja sama dengan makhluk-makhluk lainnya seperti jin dan malaikat.
asal ilmunya. Mau pasenda, mulai isu politik, loba kita bantuan lain baik kedua, kita bantuan kajin. Maka jin apa? Jin anu pangaturan dulu anu wisma, anu pegawaian. Diperintah bantuan ke namahan seorang. Kuliah lagi tiba semua kajin jalan. Beres agenda politik dari beres Allah terbagi para kayangan ayat kesurupan masalah berjamaahnya disebut lagi duit garian tapi ketika bantuan manusia sudah tertutup semua seperti Nabi ketika mengalami Abu Hujri mau minta bantuan kepada siapa? Minta bantuan ke istri sudah tidak ada, minta bantuan ke pamannya sudah meninggal dunia, minta bantuan kepada sahabat pun tiada, pintu bumi sudah tertutup rapat semua, tidak ada bantuan dari manusia. Sebagai orang yang beriman ada satu pintu yang sangat penting yang masih bisa diketuk, yaitu mengetuk pintu langit. Maka beliau dibelajarkan. Maka ibu bapak sekalian, kalau kita merasa sedang bersedih hati, berkurang kerja, menghadapi masalah, kalau pindah ke negara mana akan menemukan masalah yang sama. Percayalah ibu menghadapi masalah bukan karena bersuami itu yang sekarang, ganti suami pun akan tetap punya masalah yang sama. Bapak juga sama. Percayalah kalau hidup susah bukan karena punya istri yang kita sekarang, ganti istri pun pasti akan menghadapi masalah yang sama. Kalau karena ketampanan, karena kecantikan, bahagia berkeluarga, tidak akan ada berita di Jakarta artis suaminya tampan, istrinya cantik bercerai juga. Betul kan? Palihannya bersyukur itu. Upami di papanas sebuah nyai kesadar nulis ayat dimana, dengar ayat dimana, nah itu gak salah kita goreng-goreng. Alhamdulillah gatur cawe depan kita semua jajan kamu oke karena yang menanyakan saya bisa. Sama juga kan. Kalau ada orang yang memprovokasi karir berhalus, berbunga, berkasih buat lagi kata cerewet-cerewet, saya suka juga. Kita sebagai pimpinan keluarga wajib melindungi anak buah yang kita pimpin dalam hal ini istri kita. Alhamdulillah, kita wajib cerewet-cerewet. Jika lalu dicekap tidak berusaha kok cerewet satu baru nanti. Watak nama-nama lah mereka awet istri terus yang bukan dipinjam dari masyarakat dan alhamdulillah. Karena apa saja kita amati secara faktanya, kita sering mendengar untuk menghancurkan Indonesia cukup hancurkan generasi mudanya kalau dunia ini, dan ternyata ada model serta modal menghancurkan generasi muda, hancurkan keluarganya, dan ternyata untuk menghancurkan keluarganya bikin keberanian istri-istrinya melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Ini data yang saya temukan di Jawa Barat ini. Pengadilan agama menghadapi kasus perceraian 3.000 sampai 4.000 pasangan yang digugat cerai. Yang digugat cerai oleh istrinya. Ada di satu daerah pabrik umum, dan pabrik itu menerima pekerjaan rata-rata perempuan. Apa yang terjadi? Perempuan yang kerja, dia mendapat penghasilan yang bagus, suaminya di rumah itu kalau bilang konsulen yang sudah menjadi lagi malahan di sini dan mendapatkan kelakuan si
kecuali menggambarkan suami yang hina. Muliakanlah istri-istri kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, ayo dimuliakan ucapan. Kalau kita belum bisa membahagiakan dengan harta, bahagiakan dengan perilaku kita. Kalau kita belum bisa membahagiakan dengan harta dan perilaku kita, bahagiakan dengan tutur kata dan bahasa. Awalnya istrinya dibagian lebih cepet. Ini jangan sampai istri ke salon, pulang ditanya, "Harus di mana?" "Harus di salon." Apa susahnya sih disampaikan buat alhamdulillah nih, lalu dia bulan dia aku di salon tanya mau 3 bulan pernah gitu. Pasti senang, betul dong. Itu pulang dari salon, suami nanya, "Neng pas di mana?" Lanjutkan pas di salon lah. Pas di salon, bener tak berubah. Sakit hatinya. Neng pas di mana? Pas di senam, sekarang langsing. Oh iya Neng boleh langsing. Pas di mana Neng? Pas senam, berubah sama pokoknya. Karena sekarang perempuan kalau sudah kecewa, dia akan menggunakan jalur yang tadi. Alhamdulillah ini. Padahal ibu, doktrin politik Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan lebih baik punya pemimpin dohir daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Lebih ada tugas laki goreng patung miskin ringan daripada tugas laki salah. Suaminya soleh, anaknya soleh dan solehah, terbentuk masyarakat yang marhamah, bangga thayyibah, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang saya hormati, setelah menyatakan masalah selalu akan kita hadapi, apalagi orang-orang yang beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah menyatakan iman kepada Allah tidak akan diuji dan dicoba? Pasti dengan kita diuji dan dicoba. Hanya ibu dan bapak sekalian, kalau kita sedang menghadapi masalah dan musibah diuji oleh Allah, percayalah ujian itu tidak akan lama. Kita pernah kuliah itu 1 semester 6 bulan, ujiannya cuma seminggu, pasti badai akan cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi masalah? Kita ingin mencoba Isra Mi'raj ini sebagai solusi problem kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, atau negara. Ternyata ada 3 hal penting dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai solusi alternatif segala masalah hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, Nabi diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang ingin menyelesaikan masalah, siapa yang tidak ingin menghadapi masalah besar dan mendasar, maka jadilah para pencinta masjid. Nabi saja diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna hawlahu, karena masjid itu masing-masing punya berkah. Sehingga tidak heran rumah Nabi di Mekah
kecamatan ada masjid besar, di tingkat desa kelurahan ada masjid jami, di tingkat pendidikan, tempat-tempat pariwisata senantiasa ada masjid. Bukan hanya bangunan fisik masjidnya yang hebat, walaupun sekarang terasa masih agak hangat, tapi sebentar lagi akan dingin. Ada artinya yang baik kepada kita. Turun lagi. Alhamdulillah. Ayo diisoyo. Nyumbang kerja nyumbang. Kami di masjid yang nyumbang seribu Ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk menegakkan 3 hal: idarah, imarah, wilayah. Ada DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada IMA, Ikatan Remaja Masjid yang aktifnya nona-nona yang sehat walafiat. Ada juga IMA, Ikatan Dini Masjid. Sehat orang fema. Selain ada DKM, ada DMI, ada IMA, masjid ini dibesarkan sejak dulu oleh saya sudah menjadi ingsun titip tadi lalu fakir miskin. Aku menitipkan masjid dan juga fakir miskin. Aku minallah di masjid, aku minanasnya menyantuni fakir miskin yang tadi kita saksikan bersama. Alhamdulillah. Ibu dan bapak, masjid itu ada di barakna aulahu. Semua masjid memiliki berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Syekh Muhammad Ali As-Swaduni dalam Safwatul Tafasir, beliau mendefinisikan berkah itu dengan ziyadah wa munawwah, bertambah dan berkembang. Upami di papannya karena jemput mah digalarin jemput, dimulai diarit datangnya diarit muncul, itulah disebut dengan berkah. Maka tidak heran kalau para ulama kita mengartikan berkah itu saatipani obat nasi. Ibu, yang penting rezeki itu berkah. Coba kalau saya buktikan, ibu-ibu, suami ngasih nafkah sebulan 10 juta, tapi tidak berkah. Kemudian ngasih sebulan 100.000, tapi berkah dari mana? Idealnya 10 juta berkah, kalau tidak itu. Tapi kalau harus dipilih 10 juta tidak berkah dengan 1 juta berkah atau 100.000 berkah, kita akan pilih yang berkah saja. Apa tandanya? Kalau berkah itu ilmu tidak terlalu tinggi, tapi ilmunya bermanfaat. Buat apa ilmu tinggi tapi tidak bermanfaat? Punya harta tidak terlalu banyak tapi bisa membantu orang lain. Punya kekuasaan tidak terlalu tinggi tapi bisa melindungi kaum yang lemah, mengangkat martabat mereka yang tidak bertaraf secara sosial. Itu tandanya berkah. Dan negeri yang hebat itu ternyata negeri yang memiliki keberkahan. Ini yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan berkah. Semoga Indonesia berkah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ketika mendusta
Kita tidak usah ikut berkompetisi secara serampangan. Ukhuwah perlu dikedepankan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan kalau datang tim sukses, kita menjadi salam jeung sereh. Sesama salam jeung sereh telah diadu. Dan keoge orang yang berkesan salam jeung sereh namanya enak. Beres bu? Amalnya orang mengenal kaos 25.000 dia. Lebaran atau di bulan lagi nggak ada mereka. Atau kita ini seperti cukang makan laluan. Lalu harus laluan dari peninjakan cukang, lalu cukang tidak tahu di bawah ditendang kayak dicak tadi. Sayang kalau kita hanya sebatas cukang lalu kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nauzubillah min. Apa bedanya kalau kita ingkarin makan? Tadi simpulin maka orkestra sudah belajar uang di rumah makan rumah. Kitahnya juga itu bagaimana kalau kita tahu. Tapi ada pelajaran di sana. Setelah nasi ada tersajilah semua menu. Masing-masing kita beda pilihan. Saya mengambil ikan. Pak dengan kami ngambil udang. Pak Kaba beda lagi. Enggak berantem kita. Oh, dengan beda-beda pilihan dari mulai pilpres. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berdewasalah kita. Jangan kalah masuk ke rumah makan. Masing-masing pokok nah waktu sesuai pilihan. Sudah kewajaran kami telah laut. Habis modal sekat. Masing-masing. Alhamdulillah. Ini kita sudah biasa. Masuk rumah makan beda pilihan. Masuk ke mall swalayan beda pilihan. Masuk ke dealer mengambil kendaraan beda pilihan. Biasa-biasa saja. Apalagi kita diingatkan layak itu muslimin ayat dulu ahwa wa salasilayatin. Haram kita berbuat lebih dari 3 hari. Dengan pasal apapun alasannya. Apalagi suami istrimu. Jangan berantem suami istri. Pasti ada lebih ditiru poin tidak pilih cangkel. Pisah rumah nggak usah. Pisah kamar tidur nggak usah. Cukup baik. Sakamar. Sabantal. Palingnya ibunya karena tepok. Capek kapan? Lampu diwekan. Penting yang bisa ada turun kan dulu. Mau katakan sarung kan. Bening tarik. Tapi kayu di dalam. Buat pasannya kamarnya ini bisa tahu coba tanya. Saya kalau dengan lagi sudah tahu betul tidak. Ini makanya pantas Pak Abah. Anda diingatkan
Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Allahumma ya Allah ftahli, bukakanlah kepadaku abwaaba, pintu-pintu rahmatika, kasih sayang. Begitu masuk masjid, kita minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah. Bukan bangun satu pintu, abwaab, pintu-pintu Allah yang banyaknya tak terhingga. Sampai di dalam masjid kita menghormati masjid, masjid menghormati kepada kita, dan cara serta ciri menghormati masjid itu adalah dengan sholat tahiyatul dua rakaat. Rakaat pertama selesai Fatihah baca Al-Ghafur, rakaat kedua selesai Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Kalau tidak bisa yang penting beda. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Ruku. Lalu ada tanggung jawab ada. Selesai ada kita sholat dua rakaat untuk qobliyahnya. Qomat belum terdengar, masih ada sisa waktu, itu ada saat ijabah doa. Abu Fida menyebutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan agar doa diijabah. Yang pertama, wala tad'u min dunillah, jangan berdoa kepada selain Allah. Munjullah ke gunung, munjullah ke sagaran, munjullah ke ibu, munjullah ke bapak, munjullah ke Allah, munjullah Allah subhanahu. Di ulama wajib dipusti-pusti, tapi haram dipusti. Kayak ulama munjullah ke gunung, munjullah ke sagaran, munjullah ke ibu, munjullah ke bapak. Kurang Tuhan konsep, Tuhan ibu, Tuhan bapak, bukan Tuhan ibu, Tuhan bapak masih nekosek, masih mungkin yang setiap hari. Jelas hadis ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita diperintahkan Allah beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya, wa bil walidayni ihsana, dan ihsan kepada ibu bapak. Ibu rahmat wajib dipusti-pusti, Allah dipusti. Ibu bapak, setelah itu kita berjamaah. Enaknya sholat berjamaah, baik imam ataupun makmum, pahalanya 27 juta. Dibandingkan sholat sendiri, dapat 1 pahala kalau benar Fatihahnya. Rusak Fatihahnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak dapat pahala. Kita ada sholat 5 menit ya. Kita tadi 5 menit yang mandi, yang kita saja 5 menit. Imam berjamaah kan sebagai makmum enak rasanya. Imam di depan ini berat tugasnya. Coba tarawih 20 rakaat secara rutin. Pada nurutan di Masjid Nabawi di Masjidil Haram. Salat sajud. Kalau ada itu mempraktek di sini 1 rakaat 1 juz. Insyaallah selesai musyawarah antara pemerintahan sekarang bisa Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Macam kamu deh, caca kali masjid aku deh kayak imam sharing. Ini resiko pemimpin masyarakat. Benar disalahkan, salah disalahkan. Nggak pernah ada pemimpin kita dipuji oleh bangsanya sendiri. Kurang hebat apapun Karno disegani oleh seluruh negara di dunia. Sampai-sampai orang Afrika kalau kita ketemu di Saudi Arabia, mereka pakai baju gamis, atasnya pakai pensi ala Bung Karno. Bertemulah dengan kita.
saja Profesor Habibie sampai kata orang Jerman, ini obat kami dijual oleh negaranya, berapa pun harganya akan kami beli, kami butuh otaknya. Di Indonesia sekali akan di sana Ainun Habibie, jika bukan usul percintaan Profesor Habibie. Saya kalau saya ngomong sekali dia mematikan saya tidak mematikan mulai jika Habibie ini usul pernikahan. Jika selagi ada Ainun orang selagi tidak benar saya. Berikutnya kita punya presiden, cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cucu Habib Syekh Yahya Sekas Ali, kiai tak jadi presiden, setengah main berpendidikan, naik anaknya Bung Karno, Mbak Megawati jadi presiden, orang Amerika salut, 200 tahun lebih mereka memberikan konsep negara demokrasi, tetapi tidak pernah ada presiden perempuan, wakil presiden Indonesia seumur jagung belajar demokrasi, tetapi karena mayoritas perempuan, akhirlah pemimpin perempuan jadi presiden Republik tercinta ini. Di daerah di kita ngomong sama pemimpin awal bercita-cita mau Pancasila baca ngomong. Jenderal jadi presiden, ada demo kayak mau mudik sana di sana jadi presiden. Ada presiden rakyat salah kayak entah sekarang siapa yang akan terpilih, tapi saya berpesan cintailah pemimpin agar pemimpin mencintai kita. Di antara Anda bertanya itu adalah kita punya pemimpin mencintai kita, rakyat yang dipimpinnya, dan kita begitu cinta kepada pemimpin. Kita belajar dari negara-negara besar. Kalau kita bertanya warga Korea Utara, siapa presiden terbaik, pemimpin dunia terbaik hari ini, mereka akan mengatakan pemimpin terbaik dunia adalah presiden kami bernama Kim Jong Un. Kalau ditanya presiden Amerika, orang Amerika ditanya siapa presiden terbaik di dunia hari ini, mereka akan mengatakan presidennya yang terbaik. Maka kini kita saatnya bangsa Indonesia, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berkomunikasi, kalau ditanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, kita akan mengatakan presiden terbaik Republik Indonesia hari ini adalah Joko Widodo. Ini yang resmi dan dipilih secara konstitusional. Nanti berganti lagi kalau ditanya siapa pemimpin dunia terbaik, kita akan sebutkan sesuai dengan pemimpin yang terpilihnya. Amin. Cepat ngomong aja. Penglatihnya mau kamu konten dari SMA ketua OSIS, jawab pinter, jawab kasih, jawab soleh. Hari ayeuna boga salaki teh anu kos kitu. Tak iya terbaik yang lain terbaik yang kamari. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah mulia. Kalau ditanya warga Subang, siapa sekretaris daerah terbaik di dunia? Kita akan menyatakan sekretaris terbaik di dunia tidak ada saingannya adalah Bapak Asep. Setuju? Sahabat kaset di Subang, Pak Asep sudah bergawa bisa dibuang. Lalu pulang kembali sebagai kaset. Ini Pak yang bilang, energi positif yang hilang itu adalah energi cinta. Begitu lama kita tidak atau susah mencintai pemimpin kita, dan begitu sulit akhirnya pemimpin mencintai kita. Kalau hilang rasa cinta, maka hilanglah tanggung jawab dan rasa memiliki. Coba Bapak, orang istri cinta memajikan, istri cinta membangun, ini terima tidak apa-apa tempat angin lah. Tapi ketika full cinta dari istri, full cinta dari anak-anak kita, begitu kita akan berangkat dari rumah, melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, apapun profesinya, kita akan berangkat dengan rasa cinta. Begitu punya rezeki pun akan kita berikan kepada mereka yang mencintai kita. Jadi ibu, kalau ibu cinta pada suami, suami mencintai ibu, kalau dia punya uang, tidak akan ada cerita uangnya disimpan di PC. Dengan dasar cinta satu dengan lain akan saling terbuka, itulah sebagai penyebab terbentuknya keluarga yang sakinah, yang berdasarkan mawaddah warahmah, tidak ada privasi-privasian. Nah, Bapak Ibu, yang paling privasi itu adalah kelamin kita masing-masing, betul ya? Itu yang paling privasi. Tapi ketika jadi suami istri, hal yang paling privasi yang dijaga kerahasiaan itu kita saling melihat. Tapi kenapa
hal yang paling presis sudah kita perlihatkan. Suami melihat yang istrinya, istri melihat yang suaminya, tapi turun ke handphone jadi ada hal yang lebih privacy dari itu. Mama tidak boleh lihat handphone papa, ini privacy papa. Daya rencana kita merasakan. Kata Bung ini yang tidak kantor. Kami mengalami wali dinas ini yang tidak kantor. Tapi kalau handphone biasa apa itu? Kenapa sih ada kerahasiaan apa sih di handphone kami? Percaya Pak, sebab keretakan dimulai dari situ. Ketika handphone dikunci masing-masing dari suami ataupun istrinya sudah tidak bebas saling membaca dan melihatnya, pasti ada something wrong di situ. Dasar kurangnya pada mulai handphone dibaca itu baca itu majikan kita tidak tahu. Dapat handphone dari saya. Dalam mengambil harus saling berkah satu sama lain. Bisa. Saya kalau sudah mulai ada privacy di handphone masing-masing akan hilang rasa setia dan saling percaya. Itu teh kecocokan setan dan meditasi. Setan yang bertugas untuk menghancurkan keluarga umat Islam. Ini karena itu di peradaban yang tempatan itu saya baca tentang orang dari bagus di santai. Harus sepele, tapi itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa memanage. Ibu bapak, yang pertama, kalau kita tidak ingin menghadapi masalah besar dan mendasar, atau ingin cepat menyelesaikan masalah apapun masalahnya, jadilah kunci masjid, makmurkan masjid, Allah dibawakan Allah karena masjid punya berkah. Yang kedua, linur yang min ayatina, upgrade wawasan, tingkatkan pengetahuan, rajinlah membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang terdapat dalam kitab Al-Quran ataupun ayat Allah yang terdapat dalam kitab kehidupan. Kalau keluarga ini disabilitas diikuti program Kementerian Agama, ada gerakan menteri mengaji, bahkan sudah didukung juga oleh pemerintah daerah. Gerakan menteri mengaji akan menteri sampai usahakan ngaji. Suami istri, anak-anak usahakan ngaji. Biar berkah. Rajinlah rumah tangga dengan Al-Quran. Selain terdengar deguran air mandi, harus terdengar percikan air wudu. Selain terdengar nyanyian yang betul, harus terdengar lagu-lagu karantina yang satu. Dan ibu selain pandai menghamparkan perkataan yang indah, juga mampu menghamparkan sajadah untuk beribadah kepada Allah. Baca Al-Quran. Saya tak punya waktu, saya kan super sibuk. Mana ada waktu sampai bisa berjamaah baca Al-Quran. Alasan. Nah, di kampung beliau ini di Aceh ada penegak syariat namanya. Itu waktu itu keliling Pak. Di kuping lah rumahnya masing-masing terdengar baca Quran atau tidak? Kalau tidak terdengar baca Al-Quran, diketuk pintunya, tidak tangi itu rumah. Kenapa tidak terdengar baca Al-Quran? Kalau mereka tidak punya alasan, ada sanksinya. Kalau ditanya, oh kenapa kami bukannya tidak ingin baca Al-Quran? Seluruh rumah ini tidak ada yang bisa baca Al-Quran Pak. Suami saya tidak bisa baca Al-Quran, saya juga tidak bisa baca Al-Quran, anak-anak juga sama. Maka negara menyelamatkannya, bikin guru ngajinya di situ biar bisa baca Al-Quran. Tapi ada yang ditanya, kenapa tidak baca Al-Quran? Maghrib sampai Isya, kami bisa baca Al-Quran Pak, istri bisa, anak-anak juga bisa, tapi mushaf Al-Qurannya yang tidak ada. Negara hadir dikasih pakai Al-Quran untuk dibacakannya. Al-Quranul Karim, sehingga tidak ada alasan tetangga yang tidak baca Al-Quran antara maghrib dan Isya. Kalau tidak percaya, coba praktekkan, berkah tuh rumah. Anak-anak juga soleh, rezeki juga berlimpah. Malahan insya Allah kalau sudah seperti itu rajin baca Al-Quran sekali itu, ibu tadi akan haji masing-masing. Ongkos masing-masing anak. Saya bilang tertinggi birokrasinya kalau badan sebab. Ibu bapak yang sama tidak apa-apa.
Alhamdulillah. Berhala itu nggak suka, jadi mereka orang suka. Kalau kita mau bersedekah dengan barang-barang baru, dengan barang-barang bekas, buka lemari dengan dapat sama lagi tidak suka pas kita awak. Di awak kurang ini dalam rapikan, bersihkan, kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Masih banyak di sana. Kaum fakir miskin pun apa yang tidak memiliki pakaian yang layak pakai. Bapak-bapak punya berapa sarung yang sudah tidak dipakai? Dibandingkan dengan mereka sarung dan mau ayah-ayahan dengan mereka. Rapikan, bersihkan, bawa ke pesantren, ke rumah-rumah yang mereka lebih membutuhkan. Ibu baru sahabat, baru surat, baca aku. Dengan kolektor sekarang, bersihkan, rapikan, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau belum bisa bersedekah dengan yang baru, bersedekah dengan yang bekas. Mengalami ibadah dengan ikhlas, jangan berhenti ibadah, berhentilah dengan ikhlasnya. Dengan awalmu sholat ikhlas, teruskan sholat. Baca Quran ikhlas, teruskan baca Quran. Ngaji di majelis taklim ikhlas, terus ke majelis taklim. Silakan saja, lamun harus ikhlas. Ibu, kalau kita ke majelis taklim, menurut masih ada baca ikhlas. Ayah sampai karena mereka sekarang aku tidak lagi. Tidak apa-apa, sholat ikhlas, ngaji ikhlas. Karena kita punya pengalaman hidup dulu waktu sekolah dasar. Nggak ada ikhlasnya pada waktu TK-TPA, nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Kenapa kita berangkat ke sekolah? Cuma nanti duit, nih kamu seminggu yang mana yang kedua sekolah yang punya kalau baik, jajan tambahan. Nggak ikhlas sekolah. Kalau bapak, kalau siapa yang kita sekolah, jebret sekolahnya. Berangkat ke sekolah, nggak ada ikhlas-ikhlas. Tapi begitu kita masuk ke perguruan tinggi, sudah tidak disuruh ibu, sudah tidak disuruh bapak lagi. Kita punya kesadaran individu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, harus jadi orang baik. Barulah ibu merasa ikhlas dan berani dengan tanggung jawab. Ibu kita perlu bersadar akan ikhlas kita. Kita pakai bapak sami, pakai sampah yang kita ide membuat kayak pakai kaset. Nggak ikhlas, tapi begitu maka alhamdulillah ikhlas dari awal dari hati dinas ikhlas di dunia. Awal hati dinas di dunia bu. Tadi kata menteri dimulai di sini mereka memberi makan, menteri nggak pilih uang lain dari harga dasar. Kemudian setelah menawar ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu yang sulit menjadi mudah. Tapi tanpa punya ilmu yang mudah akan terasa sulit. Maka keluarga yang cepat menyelesaikan masalah adalah keluarga yang cerdas. Birokrasi yang cepat menyelesaikan masalah-masalah keuangan kerakyatannya adalah birokrasi yang cerdas yang sekarang dibangun dengan sistem yang terintegrasi dengan pemerintah. Harusnya perizinan selesainya sebulan bahkan berbulan-bulan dengan sistem yang dikendalikan oleh orang cerdas. Perizinan bisa ditunggu berjam-jam, malam sehari karena sudah sistem dan kecerdasan. Inilah enak menjadi orang cerdas. Maka akan cepat menyelesaikan masalah. Kemudian ikhlas. Ini peristiwa ikhlas ini tidak dipersulit Pak. Kalau saya di mahasiswa, kita berdakwah soal ikhlas, bertanya ke rektor. Ada yang langsung katakan, Pak Dokter, kalau Islam ikhlas itu dengan ruhnya, dengan jasadnya. Kalau dijawab jasadnya saja, jasadnya mereka bertanya lagi, apa mungkin? Kalau jadi sana mungkin. Kita jawab rohnya doang. Ikhlas di kami itu lebih biasa. Jadi rektor ruhnya tidak termasuk kunjungan. Tidak ada kunjungan yang dituju adalah mau percaya Nabi Muhammad disebutkan dan diberikan dengan ruhnya dan jasadnya. Apalagi naik ikhlas ke situ terluka, mereka dulu ketika mendengar kata-kata celana atau ruh mereka bertanya, Pak berarti awalnya di langit Pak. Kalau saya jawab iya di langit, aku bilang itu Allah. Ya di langit aja, di bumi aja. Jadi dua menurut Allah. Hebat Pak kalau ditanya di sini. Maka Nabi dan menyederhanakan itu kita semua. Sholat adalah ibaratnya orang-orang yang beriman. Perintah yang paling istimewa. Kemudian
Pak, kenapa sih seminggu sampai 3 kali rapat? Apa kata beliau? Sedang menguji loyalitas anggota organisasi. Jadi Pak, ketua pimpinan terlalu lemah hadir rapat meskipun tidak setuju dengan keputusan. Kayak gini seperti itu, apunten Bapak, di momen saya berikan rapat Sabtu juga dengan hasil rapat. Mendingan tidak setuju hasil rapat, tapi ikut rapat, dia tahu prosesnya, ada dialog di situ, ada musyawarah, ada debat di situ, dan itu yang kami hargainya daripada diri mereka keputusan rapat, ada ya Allah, melanjut ke rumah sakit, gak sama keluar pada syuting bumi, tapi Allah hari ini yang terakhir. Siapa anak buah yang punya pimpinan? Ingat, kalau pimpinan datang ke kantor jam 8, kita jam 7. Pimpinan pulang jam 3, kita pulang jam 4. Pimpinan datang jam 7 ke kantor, kita jam 6. Pimpinan pulang jam 5, kita jam 6. Pimpinan tidak pulang-pulang, tak mau balik ke pimpinan tidak ada masalah. Ini ada diplomasi anggota pimpinan. Suatu ketika ada raja ini dia mengatakan saya larang untuk semua anak buahnya tertutup hanya untuk anak buahnya saja untuk melukis wajah raja. Rajanya ini dicatat dilukis oleh sebagian anak buahnya, dicatat adanya. Raja marah karena anak buahnya tidak bisa menutupi kelemahan rajanya. Sini saya berpecah, dilukis pecah, kasih pun aja. Tapi ada tipe yang berikutnya bahasa dilukislah wajah raja ini. Raja yang dicat dilukislah normal, tidak kelihatan apa, tidak ada kekurangannya, garis sempurna. Dipecat deh. Cek raja siapa oportunis, akhirnya memanggul dan sini yang memecah normal, dipecat aja. Rombongan yang ketiga apa? Gimana? Rombongan yang ketiga ini dia lukis raja yang dicat apa adanya, makanya dicat merem semua. Tapi sedang membidik pegangan usaha. Kan dalam dia ngomong, cara itu kaca satu aja. Jadi memang kalau ingin pemimpin kita suka, pimpinan kita suka, selain loyal juga cerdas. Cerdas tidak loyal, itu baru dibuang biasa. Siapa pintar Pak harus dipromosikan apa bahaya aja. Dulu. Karena datang pasien umur dan mengajar soal. Tapi saya kata kalau lupa ada mana saya akan mulai kalau baca kadang-kadang kalah oleh yang loyalnya bagus itu tidak cerdas. Yang hebat cerdas dan loyal pasti akan berlalu. Sudah tidak cerdas tidak loyal lari dua kali pak. Dia sekitar positif dengan loyalnya dalam 2000 waktu benar jalan saya ada. Maka dipromosikan jabatan saya. Pokok kali berapa? Pokok. Saya rasa pasnya begitu ya. Maka dia punya lebih ayat. Nah ibu bapak sekalian, maka solusi yang ketiga dalam menghadapi masalah adalah sholat. Sehingga dicantumkan di sini sangat ideal. Sholat dalam rangka berbangsa dan negara. Betapa bapak ibu sekalian, ini kita bisa menemukan salah satu ayat dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak itu harus kita nikmati, kita jalani, kita syukuri, bisa. Apa permintaan Allah? Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Allah meminta sedikit, hanya 2 saja. Fasholli li rabbika wanhar. Allah minta kalian sholat semata-mata karena kata Allah wanhar dan lakukan sesuatunya. Nanti ada sholat yang semata-mata karena Allah, ada sholat yang semata-mata tidak karena Allah. Maka dalam hidupnya ada 7 macam sholat. 4 tidak karena Allah. Sholat satu salam Allah ya Tuhan. Sholat yang tidak karena Allah. Sholat yang karena Allah. Sholat yang khosiyun. Sholat yang hafidun. Dan sholat yang daging. Sholat yang berdi. Mudah-mudahan kita memberikan diisrokan dan dimikrafkan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sedang menghadapi masalah, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, masalah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dijadikan
Doa ini agar kita dipermudah untuk berangkat haji, diberikan kekayaan yang berkah, dan disertai oleh sesama makhluk Allah. Kita sama-sama beribadah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfir amwali lizabil ibadati walijani ziyarati haramain ma'a zawjati wa auladi wa absir talamini istiqamatin fi qaryati wa sahilli jami'a makhluqatika kama saharta fir'auna li Musa alaihi salam wa nayyibni qulubahum kama layalta al-habida ila Buddha alaihi salam. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.